Saya akan menjelaskan pengertian munasabah. Secara bahasa, munasabah berarti keterkaitan, kesesuaian atau keharmonisan. Dalam Al-Quran dan hadis, munasabah adalah hubungan yang serasi antara satu ayat dengan ayat yang lain, atau satu surah dengan surah yang lain, sehingga menunjukkan kesatuan makna dan kesempurnaan susunan Al-Quran. Jadi munasabah itu adalah susunan Al-Quran dari satu surah menuju satu surah ke surah yang lain, dan satu ayat ke ayat yang lain. Oke, di sini aku akan ngejelasin munasabah yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Jadi munasabah dalam surat Al-Fatihah ini ada munasabah nama surah dengan isi kandungannya. Jadi surat Al-Fatihah ini itu yang artinya berarti surat pembuka. Surat Al-Fatihah ini jumlahnya ada 7 ayat, dan surat ini itu tergolong surat Makkiyah karena dulunya diturunkan di Makkiyah. Surat Al-Fatihah juga dikenal sebagai Ummul Kitab, yang artinya itu ibu dari kitab, merujuk pada fungsinya yakni mengandung intisari utama dari Al-Quran, berbagai ajaran dan juga prinsip agama seperti akidah, ibadah, syariah, keimanan, terus atas sifat-sifat terpuji bagi Allah yakni terhadap hari akhir nanti dan keesaan Allah serta petunjuk bagi umat Islam. Oke, kemudian ini itu ada munasabah ayat dengan ayat dalam satu surat yang ada dalam surat Al-Fatihah ayat 3 dan 4 yang berbunyi Ar-Rahmanir-Rahim dan Maliki Yaumiddin, yang memiliki arti yang maha pengasih dan maha penyayang, penguasa, pemilik hari pembalasan. Setelah sifat dan rahmatnya itu disebut, Allah itu menegaskan bahwa sebagai penguasa di hari pembalasan kelak. Kemudian hubungan dua ayat ini itu menunjukkan keseimbangan rahmat dan keadilan Allah. Di Al-Fatihah juga terdapat ayat yang menyebutkan 3 kelompok manusia yang diberikan nikmat, terus yang dimurkai oleh Allah, dan berisi tentang orang-orang yang sesat. Oke, ini yang terakhir, ini ada munasabah surat dengan awal surat Al-Fatihah dengan awal surat berikutnya. Di akhir surat Al-Fatihah itu yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Itu yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, dan bukan jalan orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Kemudian dalam awal surat berikutnya itu yang berbunyi Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu surat Al-Baqarah ayat kedua, yang artinya itu kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam akhir surat Al-Fatihah itu, jadi kesimpulannya itu ditutup dengan doa meminta hidayah, sedangkan dalam awal surat Al-Baqarah ini dibuka dengan jawaban, yaitu jawabannya dengan Al-Quran dan meminta hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Rosalia, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai surat Al-Baqarah, lalu ada munasabah dari surat Al-Baqarah, lalu analisis dari surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah. Nah, yang pertama yaitu surat Al-Baqarah. Apa sih surat Al-Baqarah itu? Nah, surat Al-Baqarah itu adalah surat kedua dan terpanjang dalam Al-Quran yang berisi tentang ajaran Islam yang lengkap. Seperti apa? Mulai dari keimanan, hukum, kisah Nabi, hingga etika dalam hidup. Nama surat ini itu berasal dari kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan oleh Allah kepada Bani Israel. Lalu surat ini itu juga mengajarkan pentingnya iman kepada Allah, menjalankan ibadah seperti sholat, zakat, serta menghindari riba dan judi.
Selain itu, surat ini itu juga memuat anjuran Islam sebagai anjuran menjadi seimbangnya hidup antara dunia dan akhirat, serta menekankan kesabaran dan solidaritas sosial antar umat. Lalu, surat Al-Baqarah ini itu juga menjadi pedoman utama bagi umat Islam dalam beribadah dan berinteraksi sosial, dengan menekankan kepatuhan kepada Allah dalam menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Surat ini itu juga mengingatkan kita umat Islam untuk selalu bersabar menghadapi ujian. Adapun yang diingatkan juga dalam surat ini bahwa jika kita mempunyai masalah, akan alangkah baiknya jika masalah itu kita kembalikan kepada Allah, yaitu ke petunjuknya. Apa itu petunjuknya? Yaitu ada Al-Quran dan ada sunnah-sunnahnya. Lalu yang kedua yaitu munasabah dalam surat Al-Baqarah. Nah, munasabah dalam surat Al-Baqarah itu termasuk atau bisa dibilang keterkaitan atau suatu keserasian antara ayat dan tema dalam surat tersebut, sehingga membentuk kesatuan makna yang utuh. Contohnya adalah hubungan antara ayat terdapat pada kisah sapi betina dari ayat 67 sampai 71. Nah, ayatnya itu yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum tatbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wa la biqun awan baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadirin. Qala ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dalulun tutirul arda wa la taskil hars musallamatul la syata fiha. Qalul ana ji'ta bil haqqi fatabauha wa ma kadu yaf'alun. Nah, di antara ayat Al-Quran yang sudah saya bacakan tadi itu ada keterkaitan erat dengan tema kekuasaan Allah dan kebangkitan orang mati. Kisah ini tuh juga tidak berdiri sendiri, melainkan menyambung dengan tema iman dan ketundukan kepada Allah yang sudah dibahas sebelumnya dan diikuti oleh ayat-ayat berikutnya, yang menunjukkan ayat ini tuh sama berkesinambungan di dalam isi surat tersebut. Selanjutnya yaitu ada analisis antara keduanya, yaitu surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah. Nah, surat Al-Fatihah sendiri ini juga berfungsi sebagai surat pembukaan yang berisi pujian kepada Allah, lalu pengakuan, penghambaan, dan doa untuk memohon petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu di ayat yang berbunyi ihdinas syiratal mustaqim. Doa ini itu menjadi inti yang sangat penting dalam memahami hubungan antara dua surat ini. Lalu Al-Baqarah ini hadir sebagai jawaban atas doa tersebut dengan menegaskan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa, yang ayatnya berbunyi Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dengan kata lain, Al-Baqarah itu menjelaskan secara detail isi petunjuk yang diminta di dalam surat Al-Fatihah tersebut. Nah, lalu Al-Fatihah ini menekankan hubungan antara hamba dengan Allah melalui ibadah dan permohonan pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedangkan Al-Baqarah memberikan penjelasan rinci tentang cara menjalankan ibadah, hukum, akidah, dan aturan hidup sebagai
bentuk kita penghambaan kepada Allah, sebagai bentuk bahwa kita beriman kepada Allah. Nah, munasabah di sini itu juga menunjukkan kesempurnaan atau keteraturan susunan dari ayat Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dan Al-Fatihah itu adalah pintu doa dan permohonan. Lalu Al-Baqarah ini menjadi realisasi dan penjelasan tentang petunjuk itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk kesimpulannya, munasabah adalah hubungan atau keterkaitan yang harmonis antara satu ayat dengan ayat lain, satu surah dengan satu surah dengan surah yang lain, atau bagian-bagian Al-Quran secara keseluruhan. Konsep ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran disusun dengan susunan yang sangat rapi, penuh hikmah, dan secara teratur susunannya, dan memiliki kesinambungan makna, sehingga setiap ayat dan surah saling melengkapi dan memperkuat pesan-pesan ilahi. Selanjutnya, analisis munasabah antara surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah menunjukkan adanya kesinambungan yang mendalam. Surah Al-Fatihah berisi tentang kandungan-kandungan doa dan pengakuan seorang hamba memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Pada ayat ihdinas siratal mustaqim, surah Al-Baqarah hadir sebagai jawaban atas doa tersebut dalam pernyataan di awal surah Al-Fatihah bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dalam ayat dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dengan demikian, surah Al-Fatihah menjadi pembukaan yang menyiapkan hati untuk menerima petunjuk, sedangkan Al-Baqarah menjadi realisasi dan penjelasan petunjuk pada surah Al-Fatihah itu. Kemudian keselarasan ini menegaskan bahwasanya Al-Quran tidak hanya berupa rangkaian ayat yang terpisah, tetapi tersusun dalam pola yang sempurna, yang sangat rapi secara keseluruhan, mengajarkan bahwa doa seseorang hamba selalu diiringi dengan jawaban dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.